Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel kami yaitu tetrahedron. Video kali ini kita akan membahas tuntas mengenai afinitas elektron. Nah teman-teman disimak terus dan jangan lupa tetap semangat. Nah, teman-teman, afinitas elektron adalah perubahan energi yang menyertai, baik dibutuhkan ataupun dilepaskan pada saat terjadi penangkapan satu elektron oleh satu atom ataupun ion dalam wujud gas. Kebanyakan atom itu melepaskan energi ketika elektron pertama ditambahkan karena elektron ini ditarik oleh inti atom, sehingga afinitas elektron pertamanya itu umumnya bernilai negatif. Tanda negatif berarti energi dilepaskan selama proses penangkapan elektron. Sedangkan untuk tanda positif berarti energi dibutuhkan selama proses penangkapan elektron terjadi. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa tanda negatif dan juga tanda positif itu adalah tanda termodinamika, di mana tanda negatif artinya reaksinya bersifat eksoterm atau eksotermal, berarti melepaskan energi. Sedangkan untuk tanda positif atau perubahan energi yang positif artinya reaksinya bersifat endoterm atau membutuhkan energi selama proses penangkapan elektron berlangsung. Nah, contohnya atom klorin dalam wujud gas dengan konfigurasi elektron valensi 3s2 dan 3p pangkat 5. Nah, di mana masih terdapat satu orbital yang belum berpasangan. Nah, berarti penambahan satu elektron akan masuk ke dalam orbital tersebut yang belum berpasangan itu, membentuk ion klorida dalam wujud gas dengan konfigurasi gas mulia yang mirip dengan argon. Pembentukan Cl- dari Cl yang menangkap satu elektron dilepaskan energi sebesar 349 kJ per mol. Untuk nilai lengkapnya, teman-teman bisa lihat pada gambar yang di samping, yaitu gambar data nilai afinitas elektron dari unsur-unsur utama, yaitu golongan 1A sampai 8A. Nah teman-teman, kalian bisa dapatkan gambar ini pada bukunya Nivaldo Jethro, yaitu Chemistry a Molecular Approach 5th edition pada tahun 2015. Nah, dari data yang teman-teman lihat, secara umum semakin mudah suatu atom menarik elektron, semakin negatif nilai afinitas elektronnya. Nah, kalau kita lihat golongan 7A itu memiliki afinitas elektron paling negatif. Unsur-unsur 7A adalah unsur-unsur yang mudah menarik elektron. Nah, kemudian selanjutnya afinitas elektron pertama umumnya bernilai negatif. Ini ya umumnya ya, berarti tidak semua bernilai negatif. Ada juga unsur-unsur yang afinitas elektronnya bernilai positif. Kita akan bahas itu di slide selanjutnya. Kemudian afinitas elektron kedua itu selalu bernilai positif. Artinya penangkapan elektron yang kedua itu selalu membutuhkan energi. Contohnya yaitu atom oksigen dalam wujud gas. Ketika menerima satu elektron membentuk O- dalam wujud gas, melepaskan energi sebesar 141 kJ per mol. Nah, kemudian O- kita paksakan tambah satu elektron lagi membentuk O2- dalam wujud gas. Nah, kali ini membutuhkan energi sebesar 843 kJ per mol. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai afinitas elektron kedua itu membutuhkan energi. Nah, mengapa? Nah, di sini dibutuhkan energi yang besar karena elektron itu dipaksakan masuk ke bagian yang sangat padat elektron. Ingat, dari O dalam bentuk netral berubah menjadi anion, berarti kepadatan elektronnya bertambah. Nah, kemudian dipaksakan lagi masuk satu elektron, nah, berarti akan ada terjadi gaya tolak elektrostatik antara elektron dengan anion, sehingga dibutuhkan energi untuk mengatasi gaya tersebut, membentuk O2-. Nah, bagaimana kecenderungan afinitas elektron? Nah, yang pertama, dalam satu golongan, sebagian besar golongan itu tidak menunjukkan kecenderungan yang pasti untuk nilai Ae atau afinitas elektron, kecuali ditunjukkan pada golongan 1A atau golongan logam alkali, di mana dari atas ke bawah nilai afinitas elektronnya itu semakin positif. Artinya makin kurang eksoterm atau semakin sedikit energi yang dilepaskan. Nah, selain itu golongan-golongan lain tidak ada kecenderungan yang jelas. Nah, dalam satu periode nilai afinitas elektron dari kiri ke kanan cenderung atau umumnya bernilai semakin negatif atau semakin eksoterm. Hal ini dikarenakan meningkatnya muatan inti efektif
Dan kemudian penambahan satu elektron pada unsur halogen akan menghasilkan konfigurasi gas mulia yang stabil. Nah, untuk teman-teman yang belum paham mengenai muatan inti efektif, teman-teman bisa lihat pada video sebelum ini ya. Nanti saya akan kasih link di bagian atas. Nah, kalau kita perhatikan unsur-unsur golongan 7A itu adalah unsur-unsur yang mudah membentuk konfigurasi gas mulia. Contohnya adalah atom fluorin dalam wujud gas dengan konfigurasi 2s2 2p5 di mana terdapat satu orbital yang belum berpasangan. Nah, satu elektron ini akan masuk ke dalam orbital yang belum berpasangan tersebut membentuk ion fluorida dalam wujud gas. Dilepaskan energi sebesar 328 kJ per mol. Dari F- ini atau ion fluorida ini membentuk konfigurasi gas mulia yang stabil. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa umumnya afinitas elektron itu bernilai negatif. Tetapi kalau teman-teman perhatikan ada beberapa unsur terutama di unsur gas mulia ternyata memiliki afinitas elektron yang bernilai positif. Mulai dari helium sampai xenon. Kemudian kita dapat juga di golongan 5A yaitu nitrogen, kemudian ada berilium dan juga magnesium. Semua yang saya sebutkan tadi itu nilai afinitas elektronnya bernilai positif. Mengapa demikian? Kita akan bahas, yaitu mengenai penyimpangan afinitas elektron. Yang pertama tadi adalah golongan gas mulia. Kalau kita perhatikan, penambahan elektron pada gas mulia, ini ya, misalnya argon dalam wujud gas, kemudian menerima satu elektron. Nah, kita tahu bahwa gas mulia itu memiliki konfigurasi yang stabil, di mana 2s2 dan 2p6-nya itu sudah terisi full. Tidak ada lagi orbital yang terisi setengah. Artinya, jika kita memaksakan satu elektron masuk ke dalam argon, maka elektron itu akan dipaksa masuk ke dalam subkulit yang energinya lebih tinggi. Untuk kasus argon, satu elektron ini akan masuk ke dalam subkulit S yang kosong pada kulit ketiga, membentuk Ar- dalam wujud gas dengan konfigurasi 2s2, 2p6, dan 3s pangkat 1. Secara energi, Ar- itu tidak disukai, karena untuk memaksa masuk satu elektron pada kulit yang lebih tinggi energinya, maka akan dibutuhkan energi, sehingga menyebabkan golongan gas mulia memiliki afinitas elektron yang nilainya positif atau membutuhkan energi selama proses berlangsung. Jadi secara energi pembentukan Ar- dalam wujud gas itu tidak disukai atau tidak menguntungkan. Oke, kemudian kita lanjut ke golongan alkali tanah yaitu berilium dan juga magnesium. Karena kasusnya sama, kita ambil salah satu contoh saja yaitu berilium. Nah, berilium dalam wujud gas dengan konfigurasi 1s2 dan 2s pangkat 2. Penambahan elektron pada berilium akan memaksa masuk ke subkulit yang energinya lebih tinggi yaitu 2p. Meskipun 2p ini berada pada kulit yang sama dengan 2s. Akan tetapi subkulit P memiliki energi yang lebih tinggi. Artinya untuk memaksa satu elektron masuk ke dalam berilium itu dibutuhkan energi. Maka afinitas elektron dari berilium itu bernilai positif atau membutuhkan energi selama proses penangkapan elektron berlangsung. Begitu juga dengan kasus magnesium, sama ya. Nah, kemudian kasus yang terakhir yaitu golongan nitrogen, yaitu golongan 5A ataupun golongan 15. Atom nitrogen dalam wujud gas dengan konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p pangkat 3. Di mana pada subkulit 2p masing-masing orbitalnya itu terisi satu elektron. Nah, penambahan satu elektron diharuskan masuk ke dalam salah satu dari ketiga orbital yang terisi satu elektron tersebut. Karena satu elektron itu masuk ke dalam salah satu orbital yang sudah terisi, akan terjadi tolakan antara elektron yang sudah lebih dahulu mengisi orbital tersebut dengan satu elektron yang akan masuk. Akibatnya tadi ada terjadi tolakan. Nah, tolakan itu menyebabkan afinitas elektron untuk atom nitrogen dalam wujud gas itu bernilai positif. Artinya penangkapan elektronnya itu dibutuhkan energi untuk membentuk ion nitrida dalam wujud gas atau N- dalam wujud gas. Jadi seperti itu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di afinitas elektron. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya teman-teman bisa mengerti, dan kalau ada ucapan saya yang salah mohon dikoreksi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.